Orang stres itu kalau bertambah itu nanti asalnya tidak ada keinginan membunuh, bisa membunuh. Masya Allah. Ya toh? Nggih, Prof. Kalau sudah membunuh itu sudah di luar nalar. Orang kalau sudah marah itu di luar nalar. Itu walaupun profesor, dokter, kalau sudah marah itu di luar nalar tutur katanya. Itu karena setan pernah mengatakan, aku itu paling mudah mengendalikan orang marah. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat walafiat hari ini ya, Prof ya? Sehat, pokoknya kalau datang di sini mesti lebih sehat lah. Karena yang mendoakan itu banyak. Ya, Alhamdulillah. Ya, sebetulnya saya ini ada acara nanti beberapa jam, beberapa menit lagi, tapi karena ada yang WA sudah saya tunggu, jadi saya ini tidak enak kalau nggak datang. Ya, walaupun nanti tidak bisa full, tapi saya datang ingin menyapa orang-orang yang soleh dan solihah. Alhamdulillah. Victor ini. Prof. Ya. Hari ini saya melanjutkan kajian kita pada Jumat yang lalu tentang wewangian ya. Kemarin sudah saya terangkan bahwa sholat itu sebaiknya menggunakan wewangian dan juga di luar sholat. Di luar sholat juga begitu juga. Iyalah. Kan lawannya wangi itu kan busuk. Lawannya wangi itu busuk. Masa Anda itu kalau tidak menggunakan wewangian, masa menjadi terus nanti terkenal kalau ada orang busuk ya pasti muslim, gimana. Tapi kalau ada orang yang baunya segar, tidak busuk, itu pasti muslim. Nah, bagus toh. Masya Allah. Nah, jadi hari ini saya akan berbicara bagaimana bisa membangun kehangatan dalam rumah tangga, kehangatan dalam pergaulan, dan tidak stres gitu. Tidak stres melalui wewangian. Ya. Masya Allah. Ada buku yang ditulis oleh Abu Toha Abdus Sattar. Abu Toha Abdus Sattar. Ya, dia mengatakan malaikat itu ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan tertinggi itu ada malaikat yang pada kelompok muqarrabun. Malaikat muqarrabun itu, malaikat muqarrabun. Jadi malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Lebih dekat ya. Kalau semua malaikat sedekat, tapi ini lebih pilihan-pilihan lah itu. Satu namanya malaikat Jibril. Yang kedua Mikail. Yang ketiga itu Israfil. Tiga malaikat saja ya, Prof ya. Itu malaikat muqarrabun. Dalam beberapa tafsir itu muqarrabun itu malaikat-malaikat yang sangat istimewa. Masya Allah. Tapi sebenarnya ada lagi sebetulnya malaikat yang lebih tinggi dari itu ada. Ada lagi tapi dalam level dalam urusan yang lain ya. Nah, malaikat Jibril itu malaikat yang mengurusi wahyu toh. Prof. Wahyu. Nah, kemudian Mikail itu ngurusi bumi. Ya toh? Ngurusi bumi. Iya toh kan bagaimana mencarikan menyediakan makanan untuk Ishak ya. Itu kan mengatur rezeki toh. Ngatur rezeki termasuk juga rezeki kesehatan. Masya Allah. Ya. Jadi kadang-kadang saya itu kalau berdoa itu, wahai Allah, Engkau Tuhannya malaikat Mikail, dan Engkau maha kuasa untuk menyuruh malaikat Mikail untuk menguatkan tulang saya. Ya Allah. Iya. Karena urusannya itu urusan Mikail. Ya, Mikail itu. Masya Allah. Prof. Dan sebenarnya itu saya tidak mengada-ada, karena
di dalam doa rukuk sujud itu ada Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil, 3. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Nah, itu di dalam doa sujud ada, di doa iftitah juga iya. Ada hadisnya itu. Masya Allah. Jadi kalau dulur-dulur ingin menyempurnakan wajah tu wajihya, ditambah itu Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Jadi itu doa iftitah itu. Wahai Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Masya Allah. Ya. Jadi kalau Jibril itu urusannya urusan Bumi. wahyu, Jibril itu. Kemudian Mikail itu urusan bumi. Bagaimana mengatur ini. Jadi hari ini saya bisa makan, bisa minum, ada persediaan air dan minum, itu bagian dari tugasnya Jibril. Ya. Kemudian Israfil. Israfil itu yang nanti mempertemukan antara dunia langit dan bumi, ya kan gitu, dengan untuk mengantarkan orang ke akhirat. Masya Allah. Ya kan? Jadi kalau Jibril itu urusan langit, Mikail urusan bumi, lalu urusan menuju akhirat itu nanti Israfil. Perpindahan manusia ke akhirat itu nanti Israfil, karena trompet di wanufikha fis suri faidahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Jadi trompet pertama itu penghancuran bumi, kemudian trompet kedua itu wanufikha fis sur, orang dari kuburan itu bangkit semuanya. 3 itu. Lah itu kita panggil. Masya Allah. Nah, mungkin tidak terlalu banyak orang yang membaca doa iftitah ini. Iya, bro. Saya sendiri di buku saya ini tidak ada. Tidak disebutkan doa Di iftitah. 60 menit terapi salat bahagia tidak ada. Karena saya baru nemu dari buku Kaifanu Jadid Sholatak gitu. Jadi ada buku karangan itu. Perbaharuilah salatmu, dan saya ketemu hadis itu dan saya cek memang sahih hadis. Masya Allah. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil. Wahai Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil. Nah, kita disuruh manggil, Pak. Nah, kita manggil, wahai Allah, Tuhan Jibril, Israfil. Kemudian Allah betapa mudahnya Allah menyuruh Jibril, Ali yang membaca itu beri pengetahuan baru. Allah. Walaupun tidak wahyu, tapi beri pengetahuan baru, ide-ide baru. Mikail, sembuhkan penyakitnya Ali itu, berikan kekuatan. Israfil, nanti jangan ditiup ya, sebelum nanti saya beri tanda. Dan nanti saya akan beri tanda kalau nanti Ali yang memanggil Israfil itu nanti sudah layak dibangkitkan dengan wajah yang bersinar. Masya Allah. Enak toh. Saya yakin tidak terlalu banyak doa ini. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun. Ujungnya ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik. Ketika ada masalah-masalah yang diperselisihkan, berikan kami ini yang benar dari seluruh yang diperselisihkan itu. Masya Allah. Nah, tadi kan ihdini lima ikhtalafa, kan ada Jibril tadi. Berarti Jibril nanti yang diutus memberi pemahaman. Jadi bukan wahyu loh ya, wahyu kan sudah berhenti. Pemahaman, ide, inspirasi, nah, itu ada yang baru. Nah, di dalam buku Abu Toha Abdus Sattar itu dikatakan 3 malaikat itu tidak berkenan gitu ya. Tidak berkenan ada orang terganggu sholatnya kalau terganggu sholatnya karena bau orang sebelahnya. Masya Allah. Karena bau ya? Iya. Gitu. 3 malaikat utama tadi loh ya. Itu tidak berkenan. Jadi bahkan dia sendiri tidak hanya berkenan, dia sendiri nggak seberapa mendekat. Nggak seberapa mendekat orang yang
tidak harum. Masya Allah. Nggih. Nah, itu untuk urusan sholat. Tapi apakah wewangian itu khusus untuk ibadah? Oh, untuk sholat? Enggak. Karena pernah nggak mendengar aromaterapi? Pernah. Gitu? Nggih. Lah, aromaterapi itu kan bagaimana membuat orang itu kesedihannya itu berkurang karena terhibur dengan rasa wewangian. Masya Allah, bisa ya Udah, Pak? iya tak. Sekarang loh Mas Ishak umpamanya lagi susah, lagi ini, kemudian ada bau apa ini ya? Nggih. Loh, berarti kan berkurang 1 detik 2 detik. Nggih. Disinilah mengapa Rasulullah mengatakan, aku ini ditakdirkan Allah menyukai wewangian, sebagai yang saya katakan pada Jumat yang lalu itu. Nggih. Nah, ini aromaterapi. Jadi ada orang yang gelisah menjadi lumayan lah sedikit berkurang. Terhibur juga. Karena persoalan psikologi itu tidak sederhana. Orang stres itu kalau bertambah itu nanti asalnya tidak ada keinginan membunuh, bisa membunuh. Masya Allah. Ya toh? Nggih, Pak. Kalau sudah membunuh itu sudah di luar nalar. Orang kalau sudah marah itu di luar nalar. Itu walaupun profesor, dokter kalau sudah marah itu di luar nalar tutur katanya. Itu karena setan pernah mengatakan, aku itu paling mudah mengendalikan orang marah. Jadi kalau dia sudah marah, itu dalam kekuasaan penuh saya. Seperti anak kecil yang memegang bola kecil, nah itu di tangan dia. Mau diinjak, mau dibanting, kan gitu. Mau dibelah dengan pisau, itu sudah bisa selesai semuanya. Saya buang ke laut, saya buang ke atap, nah, itu seperti itu. Jadi kata setan, kata iblis, saya ini paling menghancurkan orang, seringkali saya lewatkan lewat marah dulu. Jadi ketika dia marah, maka setan masuk. Bahkan ada di dalam buku-buku yang lain itu dikatakan, ketika orang itu sudah tidak ingat Allah, sama sekali tidak ingat Allah ya, tidak menyebut nama Allah dan sebagainya, Allah mengatakan, saat itulah saya mengizinkan pintu terbuka untuk setan. Allah, Masya Allah. Nah itu ya. Jadi satu, mengapa Rasulullah ditakdirkan menyenangi wewangian? Satu, karena wewangian itu bisa mengurangi ini. Wewangian itu bisa mengurangi stres Ya, Prof. Stres. Ada aromaterapi itu ya. Masya Allah. Nah itu yang pertama ya. Ya senang juga loh, ya senang lah kalau ada harum. Kita masuk ruangan ya, terus segar sekali ya, segar sekali. Saya pernah masuk di sebuah hotel itu, bau rempah. Wangiannya itu rempah. Rempah-rempah itu ya. Saya bilang sama istri saya istirahat dulu di sini. Enak sekali. Masya Allah. Enak sekali. Nah, silakanlah rumah kita juga diatur ya, walaupun tidak wangi ya tidak amis, tidak busuk, tidak baunya. Pokoknya itu yang pertama. Jadi ternyata wewangian itu bisa mengurangi stres. Tapi bukan satu-satunya loh ya. Nggak ada orang stres terus dikasih wewangian terus sembuh, nggak ada. Ini salah satu. Yang kedua, membuat orang itu betah bergaul dengan kita. Nah ya toh. Nah selama orang itu jabat tangan dengan orang akrab, kan kata Rasulullah, selama itu dia dosanya diampuni Allah. Dari ngobrol, gimana keadaan anak-anaknya Pak? Alhamdulillah, seneng. Bau mulutnya enak, ya.
ndak ada bau ketiak, Nggih, nggih. itu baunya harum. Masya Allah. Ya toh? Nggih. Jadi akhirnya lama, bergaul agak lama sedikit lah. Nggih, nggih. Tapi kalau enggak gimana? Ya toh? Nggih, Kalau Prof. enggak bagaimana? Aduh. Nasib. Aduh. Dia minggir sedikit ditututi. Aduh. Susah. Nah, berarti kita menggunakan wewangian ini menambah keakraban. Nah, keakraban itu diperintahkan agama, kehangatan diperintahkan agama. Berarti menggunakan wewangian itu pahala. Nggih, Masya Allah. Ya. Itu yang kedua. Nggih, Prof. Nggih. Yang ketiga ini meringankan memori orang. Artinya bagaimana, Prof? Gini, umpamanya gini ya, saya setiap ketemu Mas Ishak itu harumnya itu harum A, paham toh? Nggih. Ya Allah siapa ya sampean, tapi saya kalau ingat harumnya ini ingat sama dia Mas Ishak toh, Nggih. paham? Nggih, Prof. Nggih. Ya itu karena ini parfumnya ini sudah datang orangnya ini biasanya, Masya Allah. Masya Allah. Coba sekarang dikenal orang yang wangi, berarti dikenal orang yang meniru Nabi. Ya Allah, nggih. Sederhana kok. Ya. Ini sudah datang rupanya ini sudah harum sekali. Nggih. Tapi ingat loh ya, menggunakan wewangian itu harus ada ukurannya, tidak boleh berlebih. Sebab ketika berlebih justru malaikat tidak mau datang. Berlebihan justru nggak mau datang. Tidak mau karena menyakitkan orang juga toh. Nggih. Lah gimana teman, satu botol diletakkan di kopiahnya, satu botol di bajunya, gitu? Nggih. Masya Allah. Tangannya sampai berminyak, Nggih. sampai jabat tangan tuh yang diajak jabat tuh bau semua, ini pokoknya enggak suka. Nggih. Ada satu hadis itu, malaikat tidak mau mendekat kepada orang yang lagi punya tanggungan mandi junub. Oh, Masya Allah. Nggih. Mandi junub tuh. Harus segera berarti, Prof, kalau Tidak harus. tidak harus ya. Jangan diwajibkan begitu. Nggih. Tapi kalau orang berhubungan badan dengan istri kemudian langsung mandi itu jauh lebih bagus. Masya Allah. Ya, tapi tidak harus loh ya. Nggih. Karena selama menanggung junub itu malaikat tidak mau mendekat. Nggih. Nah, kalau setelah berhubungan badan kemudian mandi segar tidur lagi itu pasti tidurnya lebih berkualitas. Nggih. Nah, iya toh? Berkualitas plus dalam keadaan suci. Masya Allah. Nggih. Jadi itu manfaat dari wewangian. Nanti akan saya lanjutkan setelah yang satu ini. Masya Allah. Baik dulur Victor, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini dulur. Jangan kemana-mana, tetap di Fajar Syiar Al Victor. Halo, assalamualaikum, ini pemirsa. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua para pemirsa ini, ya. Rezekinya banyak, panjang umur. Jumat ini Jumat yang paling memberkahi, alhamdulillah. Siapa saja ini Mas Ishak yang gabung? 17 orang yang stay, Prof. Oke. Ada Mbak Unifa, Rahma. Mbak Unifa ini sarjana dari Fakultas Adab UIN. Fakultas Adab. Terus Hazan, Sadat, Yani, Sadat. Sujiono. Halo Mas Yanuar. Sadat, Sujiono. Terus Umdatul. halo Mbak Umdatul. Susiani. Mbak Susi. Ini sales Aqua Prof. Oh, salah. Ya sadakan lah. Rezekinya banyak, lancar, Mbak. Alhamdulillah. Aku akrup. Ini nanti kalau ada hujan tuh seneng ya aku. Kan ketahuan yang bocor. Ketemu. Aku. Terus Ada Tris, Bunda Khas, Oke. Tresna, Tresna. Yulia, Widyawati, Sam Naswi,
Nung Mujaya, Erlina Putri Masya Wulandari, Allah. Indah Zainul, Asmaul Fitri, Luar Mila. biasa. Ya, alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Banyak ya, Prof. Makasih. Ya, alhamdulillah saya doakan. Ya, saya doakan hari ini hari yang paling bahagia. Selamat dalam perjalanan. Keluarga sehat semua dan sukses. Alhamdulillah. Yang setel lihat 17 Mas, yang 18 Prof. Enggak apa-apa. Nanti kan bisa diputar lagi mereka. Anjir. Tidak hanya besok, tetapi bulan depannya bisa lah Mas. Bulan bisa. Tahun depan, Bisa. Malah lebih 20 tahun yang depan tambah lebih bisa toh. Makanya. YouTube. Jadi kalau tidak kiamat ya tidak ini. Enggak akan terputus ini. Di akhirat ya masih bisa diputar ya. Barang bukti toh. Anjir. Ini barang bukti bahwa orang ini ngaji. Anjir. Iya, Bro. Barang bukti bahwa saya telah menyampaikan ilmu yang dititipkan Allah kepada saya. Baik, kita lanjutkan kembali ini Prof ya. Iya, jadi bicara soal wewangian ini sudah ada di buku 60 menit terapi sholat bahagia ya Mas ya. Iya. Itu kemarin saya sebut halaman berapa itu Mas? 101 ini Prof. Iya, yang belum memiliki segera aja ke Al Victor ya. Iya, betul. Kemarin sudah disediakan di sini toh. Ya. Kita sudah stok seluruh karya dari Profesor Ali Iya, Al-Aziz ini iya. ya Prof ya. Segera datang ke sini, mungkin yang sudah punya ya diberikan yang lain. Ada beberapa buku ya, yang ingin khutbah ya, buku teknik khutbah Jumat. Iya, Ingin ada. tahu salawat Nabi yang lebih dalam dan hadis-hadisnya ada di buku Berbagi Damai salawat Nabi. Saya kira itu bisa diperoleh di Radio Al Victor ini. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Iya, Prof. Baik ya, saya lanjutkan. Kenapa Nabi itu mengajarkan wewangian ini? Ini ternyata ini mengurangi jumlah perceraian. Oh, mengurangi jumlah perceraian. Iya. Bagaimana ini Prof? Jadi kan kita itu kan gelisah. Ternyata di Indonesia ini setiap tahun tuh tidaknya 100.000, 200.000 yang cerai itu. Masya Allah. Jutaan. Hah? Iya, Prof. Jutaan. Nah tahun 2023 itu jumlah pernikahan yang paling sedikit. Iya. Ya. Iya. Paling sedikit dalam sejarah. Iya. Gitu. Makanya Jawa Timur ini penduduknya sudah stagnan, sudah tidak ada pertumbuhan, zero growth. Iya. Iya betul. Nah, nanti kita memang seluruh negara itu ada kecenderungan nanti itu pertumbuhannya seperti ini. Nah antara lain ya disebabkan karena jumlah perceraian yang banyak itu. Masya Allah. Nah kok bisa ini? Ya bisa. Karena dalam ilmu tentang kehidupan suami istri itu, suami itu senang kalau tidur, kemudian rambutnya istri itu bau wangi. Nah, ada yang wanginya itu menggunakan ini Mas, menggunakan kemenyan. Iya. Jadi setelah cuci rambut ya, Iya. itu kemudian diberi asap wewangian khusus. Asap wewangian khusus itu. Nah kan berarti suami masa mau marah. Pasti nyaman gitu. Loh, Prof, iya ya. toh. Iya. Nah kemudian yang asalnya tidak ada syahwat, tidak ada ini, kemudian lah berarti kan mengurangi perceraian. Ya toh? Iya. Suami yang tidur ya, kakinya tidak bau, mulutnya tidak bau, sikat gigi. Iya. Rasulullah itu, Aisyah itu cerita kok, saya itu tidak pernah tidur dengan Nabi yang bau mulutnya tidak enak ini. Masya Allah. Iya. Nah, Nggak bau rokok ya, iya, Prof, ya. oh apalagi rokok. Iya. Nah kenapa kita tidak lakukan? Ya jangan-jangan rumah tangga yang bermasalah itu ya karena hal-hal ini tidak diperhatikan. Ya. Iya. Ya, parfum, apalagi memang kebetulan parfum yang
Katakan kalau suami itu kebetulan parfum yang digunakan tuh yang paling disukai istri. Masya Allah. Nggih. Hah? Masa marah mau dilanjutkan? Nggih, nggih. Hah? Mau dilanjutkan. Pakaiannya yang digunakan tidur itu tidak bau keringat, ya. Nggih. Masih bau wewangian habis dicuci tuh, Mas. Nggih. Nah, itu. Luar biasa toh. Nah, yang disebut aromaterapi itu tidak hanya wewangian, tapi sesuatu yang dari bahan tumbuh-tumbuhan herbal ya. Nggih. Yang itu bisa juga mengurangi muntah, Masya mual. Allah. Ayo, orang mau muntah suruh ngasih apa? Suruh cium apa? Wangian ya, Bro. Lah ya wewangian kan minyak kayu putih. Minyak kayu putih salah satu. Lah minyak kayu putih kan bagian dari minyak yang ada unsur wanginya tuh, Nggih. segar tuh. Nggih. Loh, Terapi. ya kan? Masya Allah. Nggih. Nggih. Ada juga yang ini perut kembung. Nggih, nggih. Nah, jadi wangian itu ya memberi kesehatan fisik, kesehatan rohani. Masya Allah. Nggih. Ya, ini. Senang lah pokoknya begini. Kenapa kita bisa belanja pindang, kita bisa belanja tomat, kita belanja pecel. Nggih, nggih. Kenapa kita juga tidak juga memberikan makanan rohani kita? Wangian. Allah. Nggih, nggih. Ya enggak usah mahal-mahal. Biarlah yang beli mahal ya biarkan. Tapi kita tidak harus. Tapi yang penting itu minimal tidak bau lah, gitu saja. Nggih. Dan itu sunnah Rasulullah. Yang terakhir itu adalah jelas itu menambah pahala. Menambah pahala. Jadi apa yang saya jelaskan ini parfum, mengapa Nabi menganjurkan secara tidak tersirat, kan gini toh, Nabi itu tidak, kalau Nabi menyuruh jelas itu kalau untuk sholat jamaah itu harus harum. Nggih, nggih. Bahkan dalam satu hadis itu kalau kamu makan sesuatu yang itu masih meninggalkan bau tidak sedap, itu sebaiknya tidak ke masjid. Ya. Nggih, nggih. Saya kapan hari itu ditakdirkan Allah ya, memang ditakdirkan Allah itu bersebelahan dengan orang yang gelegean terus, dan itu rupanya baunya itu dugaan saya itu mungkin botok peti gitu. Masya Allah. Loh, ini sungguhan saya ini. Nggih. Sungguhan ini. Duh. Saya terganggu betul. Nggih. Tapi ya saya tidak marah, tidak apa. Saya hanya mikir, ada apa ya Allah kok menakdirkan saya ketemu orang ini di sebelah saya. Kan tidak bisa milih. Nggih. Ya, gitu. Ya ini takdir Allah supaya nguji saya lah. Berarti saya kan salah saya tidak khusyuk. Nggih. Ya kan? Nggih. Nah, kalau masih bau kan berarti tidak khusyuk. Kalau bau khusyuk betul kan tidak bau. Nggih. Nah, jadi minimal tidak bau saja lah. Itu salah satu sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu menyangkut pakaian sekarang. Nah, kadang-kadang dalam satu masjid itu karpetnya itu bau. Ayo, betul enggak? Betul, Prof. Iya. Nggih. Nah, kalau masjidnya itu mau masjid dijadikan ya ini ada lagi yang kontras gini ya. Di masjid itu diberi wewangian. Nggih. Nggih. Ya, ada kemenyannya, ada ini, ada wewangiannya itu. Tapi bercampur dengan baunya karpet yang busuk. Masya Allah. Nggih. Ini tambah campur. Iya. Jadi kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW tidak hanya untuk pribadi, tapi masjid. Lah yang menyebabkan karpet itu bau antara lain adalah banyak orang-orang yang setelah wudhu itu tidak membawa tisu, tidak mengusap kakinya dulu dengan tisu, sela-selanya tidak diusap dengan tisu, langsung masuk ke masjid. Jadi karpet yang mahal itu seperti berfungsi tidak hanya tempat sujud tapi keset. Ya Allah. Nah ini Dolores Victor yang sangat saya cintai. Jangan lakukan itu. Nggih. Nggih. Kita sudah tidak nyumbang karpet, justru ngotori karpet. Ya gitu. Nggih. Nah, ini kita harus punya perhatian di situ. Ya, gitu. Punya perhatian di situ. Kakinya. Kadang-kadang wudhu itu tangannya itu masih ada tetesan air, dibawa ke tempat situ. Ya kalau satu orang, Mas. Ya kalau sehari, Mas. Karpet itu bertahun-tahun. Ya Allah.
dan tidak ada sinar matahari masuk toh, Iya, betul. bau. Nah, berarti kalau masjid itu baunya sudah bau, berarti malaikat tidak suka di situ. Allah. Itulah beberapa poin tentang bagaimana kita ini mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah mengatakan, aku ditakdirkan, apa kemarin itu, aku ditakdirkan oleh Allah senang kepada wewangian. Iya. Kemudian yang kedua itu tentang wanita, Iya. ya. Wanita tidak hanya istri toh, Iya. senang karena kepada wanita-wanita yang melahirkan itu kan, Iya. karena dia membentuk generasi. Yang ketiga pernikahan. Ya kemarin tuh ya, Iya, Prof. Iya. pernikahan itu ditakdirkan. Nah, Rasulullah mencintai itulah. Kalau kita ingin seperti Rasulullah, ya berarti kita harus mengikuti apa yang dicintai Rasulullah. Masya Allah. Iya. Nah, itulah beberapa poin ya, pemirsa dan dulur Victor yang sangat saya cintai, apa yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Iya, Masya Allah. Saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan acara ini karena saya harus menikahkan gurunya anak saya. Anaknya gurunya anak saya. Nah, itu Iya, iya. di Masjid Al Akbar, sehingga ini masih cukup perjalanan setengah jam ke sana. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahumma la tata'alana dzamban illa ghafartah. Amin ya Allah. Siapapun di antara pemirsa dan pendengar radio ini yang berdosa, Engkau lah yang mengampuninya. Amin ya Allah. Siapapun ya Allah yang susah, Engkau lah yang maha kuasa menghilangkan kesusahannya. Siapapun yang hidupnya susah karena terjerat hutang, Engkau lah yang memberi rizki untuk membayarnya. Amin. Siapapun yang Engkau berikan penyakit, Engkau lah ya Allah satu-satunya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Amin ya Allah. Siapapun yang ditinggal wafat orang-orang yang dicintai, Engkau lah yang memberikan kesabaran kepadanya, keluarganya, dan memberikan rahmat dan ampunan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Wala dhallan illa hadaita. Siapapun di antara kami, keluarga kami yang masih jauh dari ajaran-Mu ya Allah, Engkau lah yang mendekatkan kembali menjadi orang-orang yang Kau beri petunjuk kembali kepada kesucian. Amin ya Allah. Wala hajatan illa qadaitaha wa yasartaha. Kami semua punya keinginan ya Allah, ya sekolah, ya masa depan, ya ekonomi, ya kesembuhan, semuanya kami punya kebutuhan. Engkau lah satu-satunya Tuhan yang kami yakin Engkau pasti maha kuasa untuk mengabulkan apa yang menjadi keinginan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.